Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gala Oktariana dengan NIM 66612300127. Di sini saya akan membuat video terkait jawaban dari ujian akhir semester remedial akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Sirvi Rahayu, Esos MAP. Yang pertama ada jawaban dari peran akuntansi dalam organisasi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan serta sarana yang dapat berperan dan membantu organisasi sektor publik untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Lalu pada pertanyaan nomor 2, penganggaran sektor publik adalah proses penyusunan atau perencanaan terhadap penggunaan keuangan ataupun dana publik yang didapat dari sumber penerimaan negara untuk kemudian dialokasikan secara adil dan merata guna ketercapaian kesejahteraan rakyat. Lalu pada pertanyaan nomor 3, peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan partai politik. Yang pertama itu dari pihak eksternal, yaitu ketua partai politik untuk menyusun perencanaan dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai, melakukan tindakan koreksi. Lalu yang kedua, stafnya untuk transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan partai politik. Lalu pada anggota menilai kemampuan organisasinya dalam melaksanakan administrasi keuangan di tingkat partai politik sebagai cerminan akuntabilitas. Lalu pada pihak eksternal, yang pertama ada donatur, yaitu mengenai keseriusan dan kredibilitas partai politik untuk menjalankan program-program pencerdasan masyarakat secara politik. Lalu ada supplier atau pemasok atau kreditur untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo. Lalu yang ketiga ada konstituen atau basis massa, akan mengundang simpati masyarakat dan akan dapat menepis isu miring bahwa partai politik hanya aktif sewaktu pemilu saja. Lalu ada BPK, memeriksa atau mengaudit laporan pertanggungjawaban partai politik atas penggunaan dana bantuan keuangan dari pemerintah pusat ataupun daerah. Lalu ada pemerintah pusat ataupun daerah menerima laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN ataupun APBD. Lalu pada pertanyaan nomor 4, yang pertama ada istilah pelaporan retrospektif. Pelaporan retrospektif adalah laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, serta laporan keuangan yang digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang B, ada istilah entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah suatu organisasi, badan atau unit usaha yang dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan digunakan sebagai subjek yang menggunakan anggaran atau barang, dan oleh karena itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digunakan pada entitas pelaporan. Lalu yang terakhir, yang C itu istilah value for money. Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja, khususnya dalam organisasi sektor publik, yang dilakukan berdasarkan tingkatan keberhasilan suatu program kerja dengan mengacu pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dengan tingkat kemandirian daerah dengan rumus PAD pendapatan asli daerah dibagi pendapatan transfer dikali 100 dengan pendapatan asli daerah sebesar 238 miliar sekian dibagi 2.279 miliar sekian dikali 100. Didapatkan hasil 10,48%. Maka tingkat kemandirian daerah yang didapat dikatakan rendah.
Lalu ada perhitungan rasio efisiensi dengan rumus realisasi belanja dibagi realisasi pendapatan dikali 100%. Dengan realisasi belanja 2.528 miliar sekian dibagi 2.518 miliar sekian dikali 100. Maka hasil yang didapat adalah 100,407%, dibulatkan menjadi 100,41%. Maka dikatakan cukup efisien, karena hasil yang didapat sama dengan 100. Lalu yang kedua ada rasio ekonomis. Realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikali 100. Dengan realisasi belanja 2.528 miliar sekian dibagi 2.662 miliar sekian dikali 100%. Hasil yang didapat adalah 94,96%. Maka dikatakan ekonomis karena hasil yang didapat kurang dari 100. Lalu yang terakhir ada perhitungan rasio efektivitas dengan rumus realisasi pendapatan dibagi anggaran pendapatan dikali 100%. Dengan realisasi pendapatan 2.518 miliar sekian dibagi 2.564 miliar sekian dikali 100%. Maka hasil yang didapat adalah 98,17%. Maka dikatakan tidak efektif karena hasil yang didapat kurang dari 100. Yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan hal apa yang bisa dipertahankan dan diubah saat menjadi mahasiswa semester 3. Baik, pertama hal yang bisa saya pertahankan menjadi mahasiswa semester 3 ini adalah selama ini saya jika mendapat tugas yang menumpuk, saya mengerjakannya dan tidak suka menunda-nunda serta saya menghadiri kelas tepat waktu. Nah, saya ingin mempertahankan hal itu di semester 3 dan di semester selanjutnya. Selain itu, saya ingin mempertahankan teman-teman yang suportif dan bisa diajak kerjasama, tetapi saya juga ingin berhubungan baik sama mereka untuk kedepannya. Lalu, dan yang terakhir ada hal yang ingin saya ubah selama ini, yaitu saya kurang aktif di kampus. Maka saya ingin mencoba mulai ikut kegiatan yang bisa mengembangkan soft skill atau bantu eksplor minat saya lebih dalam. Nah, selain itu, saya ingin kedepannya aktif belajar dengan giat, buang rasa malas saya, agar saya juga bisa mengeksplor hal-hal baru dan semoga kedepannya saya bisa lebih percaya diri dengan apapun yang ada di luar sana. Baik, terima kasih. Sekian video untuk jawaban ujian akhir semester akuntansi sektor publik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.